ini bukan soal viral-viralan loh. Ini menentukan nasib Indonesia ke depan. Bukan urusan viral-viralan, joget-joget dan lucu-lucuan, gemoy-gemoyan, bukan. Ini ngurus negara itu tidak sebercanda itu, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Joget gemoy. Joget Prabowo di atas panggung itu sekarang diproduksi habis-habisan dan dijadikan sebagai salah satunya alat kampanye kepada Gen Z. Akhirnya di setiap acara Prabowo itu kadang-kadang sekarang suka ada joget-joget gitu, joget gemoy katanya. Pertanyaan saya, ini adalah bagian dari pembodohan atau kecerdikan? Pembodohan tim Prabowo atau kecerdikan untuk bisa menyasar sebagian orang yang memang kepada hal-hal yang seperti ini tuh mungkin suka. Sebelumnya kita lihat dulu beberapa tokoh partai politik dari mereka, dari koalisi Prabowo yang kemudian lakukan joget gemoy ya. Kita cek dulu videonya nih. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Kita sempit, berdiri tegar walaupun sulit, mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Kilat tapi tak sempit, berdiri tegar walaupun sulit, mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Sulit, mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Tambah 2 tapi tak sempit, berdiri tegar walaupun sulit, mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Torang gas, gila tapi tak sempit, berdiri tegar walaupun sulit, mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas.
kita sempit, berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Tambah 2 torang gas. Politik itu dibikin asik, dibikin riang gembira. Anak-anak muda jangan dipertontonkan yang buruk-buruk, nanti jadi tambah apatis, jadi pengen golput. Ini jangan sampai. Ayo anak muda kita libatkan. Saya juga anak muda, saya juga pengen melibatkan anak muda lebih banyak lagi untuk berpartisipasi, karena sekarang Pak Prabowo sudah memberi kesempatan saya untuk menjadi cawapres. Jadi kita pengen politik itu dibikin santai, dibikin riang gembira. Kalau di sosmed ya kalau bisa jangan ada bulian-bulian lah. Enam pagi joget gemoy. Yuk 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 yuk. Tambah 2 torang gas. Tabrak masuk, cepat kita tapi tak sempit, berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit gas. Oke. Prabowo ngeklaim sekarang dirinya lucu loh. Saya menganalisis dari bagian mana lucunya. Dari bagian mana lucunya? Emangnya orang gundut itu selalu lucu? Orang gemoy itu selalu lucu? Bukankah yang lucu itu yang humoris? Tidak selalu gemoy kan? Regen, gemoy, lucu. Karena bukan hanya dia punya gemoynya, tetapi punya humorisnya. Prabowo emang ada humorisnya? Coba lihat pidato Prabowo. Emang ada humorisnya? Apakah ini bagian daripada pembodohan kepada generasi milenial atau kecerdikan tim kampanye? Bagi saya ini kombinasi antara keduanya. Pembodohannya ada, seolah-olah generasi milenial ini, termasuk saya dong, saya masuk dalam generasi milenial, hanya akan terpengaruh dengan yang kayak gini. Ini bukan soal viral-viralan loh. Ini menentukan nasib Indonesia ke depan. Bukan urusan viral-viralan, joget-joget dan lucu-lucuan, gemoy-gemoyan, bukan. Ini ngurus negara itu tidak sebercanda itu, bos. Tuh. Bagi saya, kalau hanya mengandalkan ini, pembodohan namanya. Boleh kita kenal kepada Prabowo karena diawali oleh itu. Tetapi saya himbau kepada generasi milenial, jangan lantas kita memilihnya hanya karena itu. Jangan. Kalau dirasa ada joget gemoynya, program-programnya bagus, visi misinya keren, kita yakin bahwa Indonesia bisa lebih hebat ketika dipimpin oleh Prabowo, maka ya silahkan. Tetapi kalau hanya patokannya joget-joget dan viral-viralan itu, jangan. Ngapain? Ngurus negara tidak sebercanda itu. Kemudian yang kedua, kecerdikan. Boleh jadi ini bagian daripada kecerdikan untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ini Prabowo Subianto ada. Dan ya kita mau tidak mau, suka tidak suka, memang apalagi di TikTok
Ya banyak yang masyarakat kayak gitu tuh. Tetapi ini kemudian harus kita imbangi dengan narasi-narasi bahwa jangan hanya terberdaya dengan joget-jogetan kayak gitu. Ini urusan mimpin negara. Tidak sebercanda itu, satu kali lagi saya katakan. Tidak sebercanda itu. Jadi kalau kita kemudian mau memilih, libatkan akal dan baca-baca sedikit lah, ya, tentang orang yang akan kita pilih. Rekam jejaknya seperti apa, kita lihat. Oke, jangan hanya terpengaruh dengan gemoy-gemoy ya, apalagi nggak ada lucu-lucunya kok. Nggak ada lucu-lucunya. Nggak ada lucu-lucunya. Nggak ada humor-humornya Prabowo, nggak ada. Nggak ada. Ridwan Kamil joget, adalah lucu-lucunya sedikit. Humoris. Prabowo, nggak ada lucu-lucunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di sini tuh pro kontra loh. Banyak orang yang mengatakan, wah, ente ini pendukung Prabowo. Ketika saya sedang mengkritik Prabowo, oh, ente pendukung Ganjar. Gak, saya bukan pendukung siapa-siapa. Saya akan mengkritik bila ada orang yang tidak sejalan dengan pikiran saya, gaya kampanye dan segala macamnya. Termasuk tim Ganjar, tim kampanye, tim sesnya, buzzer-buzzernya di media sosial, saya kritik tuh. Yang kemudian menyerang keluarga Jokowi, karena bagi saya itu bakal menurunkan elektabilitas Ganjar. Dan kemudian tim Prabowo yang terus memproduksi ini seolah kemudian ingin diviruskan kepada anak bangsa, dan seolah-olah hanya ini yang menjadi patokan kita harus memilih dia. Ini pun saya kritik, ini bagian daripada pembodohan. Jangan mau hanya karena ini kita sebagai generasi milenial memilih dia. Harus lebih jauh daripada itu patokannya. Gitu loh maksudnya. Saya kritik semuanya. Santai aja. Tim Ganjar santai aja, tim Prabowo santai aja. Saya akan adil. Gitu ya. Kalem lah, santai lah. Pilpres ini harus riang gembira, ngopi. Kalem. Jangan dibawa hati. Cukup di sini. Di sini sampai ke atas. Politik tuh. Jangan dibawa sampai ini. Bahaya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.